Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Kita awali pertemuan sebagaimana biasa dengan menjadikan lisan kita sebagai saksi karena sudah digunakan untuk membaca huruf-huruf Al-Quran. Diharapkan lisan kita akan menjadi saksi yang membela kita di akhirat nanti. Kita awali dengan membaca satu atau dua ayat dari surat Al-Ahzab ayat 28 ya sampai 29, dan akan kita bahas secara global dari ayat 28 sampai ayat 33, yang diharapkan dengan mengkaji beberapa ayat ini kita menambah keyakinan tentang hakikat siapa yang disebut dengan ahlu baiti Rasulillah. Sekarang sudah banyak sekali masyarakat muslim Indonesia yang sering mendengar kalimat ahlul bait. Siapa sebenarnya ahlul bait menurut Al-Quran, dan siapa ahlul bait menurut pemahaman masyarakat umum berlandaskan buku sejarah? Manakala tidak sesuai apa yang dikatakan buku sejarah dengan Al-Quran, kita sebagai orang yang meraih nikmat iman kepada Al-Quran tentunya akan kita jadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup kita, bukan buku sejarah. Lebih lagi kalau cuma hanya sekedar katanya, kita tidak lagi menjadikannya sebagai dasar keyakinan. Kita awali membaca surat Al-Ahzab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya. In kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kun. In kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kun wa usarrihkunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu wad-daral akhirata fa inna Allah فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Ya, sekarang kita perhatikan
terjemah surat Al-Ahzab dari mulai ayat 28 sampai 33 dengan memperhatikan kata demi kata insyaallah. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, dari mulai ayat 28 ya. Qul li azwajik, katakan kepada istri-istrimu. Azwaj bentuk banyak dari zauj atau zaujah. Yang lebih langsung adalah bentuk banyak dari zauj. Zauj bisa diartikan istri, bisa diartikan suami. Qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, dan tidak ada makna lain zauj kecuali yang berhubungan dengan pasangan. In kuntunna, apabila kamu wahai istri-istri Nabi, semua kamu, tidak satu orang tadi tapi semuanya. Kalau kepada satu orang in kunti, dan kalau kepada satu orang kulli zaujatik, bukan kulli azwajik. Ini sejak awal kita sudah digiring untuk membaca kehidupan Rasul dengan istri-istri semuanya. In kuntunna, apabila kamu semuanya berada, turidna menghendaki, turidna juga kalimat na menunjukkan kepada wanita banyak. Kalau kepada seorang wanita turidina, kalau turidna kepada kamu semuanya. In kuntunna turidnal hayatad dunya, jika kamu menginginkan kehidupan dunia. Saya berkali-kali mengatakan semuanya karena kalau dalam bahasa Indonesianya nggak ketahuan. Ini terjemahan bahasa Indonesianya kan, hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu jika kamu saja kan, kamu itu bisa satu, bisa dua, bisa tiga ini. Tapi kalau dalam bahasa Arab nggak bisa. Kuntunna itu untuk banyak, nggak bisa diartikan untuk satu orang. Nah, jika kamu menginginkan kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasannya, fata'alaina, maka marilah kamu semuanya. Ini ta'alain buat ditujukan kepada semua wanita yang ada di hadapannya. Fata'alaina umatti'kunna, aku berikan kepada kamu, umatti'kunna, kesenangan. Mut'ah itu kesenangan, ini kepada istri-istri Rasul. Jadi kalau memperhatikan ayat ini, kalimat mut'ah adalah untuk istri-istri yang halal, yang sudah melalui pernikahan untuk selamanya. Bukan yang sering dipahami mut'ah hanya nikah 1 jam 2 jam. Umatti'kunna, aku berikan kepada kamu mut'ah, artinya kenikmatan. Wa usarrihkunna, dan aku ceraikan kamu sarahan jamila, dengan cara yang baik. Di sini ternyata mut'ah itu adalah memberi kenikmatan dunia, bukan pernikahan, bukan hubungan seksual. Di sini umatikunna, aku berikan kepada kamu perhiasan atau rumah atau kenikmatan-kenikmatan yang lain, tetapi sampai di sini hubungan kita di dunia. Kalau memang kamu mau mencari keduniaan, artinya sudah tidak lagi menjadi pasangan suami istri. Jadi kalimat mut'ah dalam ayat ini ditujukan kepada istri beliau yang sekarang kalau memang kamu ingin menikmati keduniaan, aku berikan kepada kamu mut'ah. Bukan kepada luar istri, yuk kita mut'ah. Ini berbalik ya. Kalau ayat ini. Kemudian ayat berikutnya, wa in kuntunna turidnallaha, dan jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah wa rasulahu, dan rasulnya, wa darul akhirah, serta kesenangan akhirat, maka fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima, maka sungguhnya Allah telah menyediakan bagi siapa yang berbuat muhsinat, baik di hadapan Allah, baik di hadapan manusia, itu muhsinat. Dan kalimat muhsinat kata sifat. Allah telah menyediakan bagi orang yang senantiasa beramal saleh, beramal ihsan, ajran azima,
pahala yang sangat besar. Ini kalimat minkunna ditujukan kepada istri-istri Rasul. Kemudian kita perhatikan pada ayat berikutnya. Kalau tadi istri berhubungannya dengan masalah karena masalah perkawinan, tapi kalau pada ayat 30, nah kita perhatikan ada perbedaan. Ya nisa'an nabi. Kalau ya azwajan nabi itu istri-istri yang berhubungan dengan masalah pernikahan. Tapi kalau ya nisa'an nabi ini lebih luas lagi. Tapi maknanya juga bukan sekedar istri tapi wanita. Walaupun terjemahannya hai istri-istri nabi. Tentu kita juga sangat penting untuk memperhatikan perbedaan tersebut. Jadi dalam bahasa Arab ada zaujah dan yang banyaknya adalah azwaj. Kemudian ada mar'ah. Ya. Kalau banyak adalah nisa. Sebagaimana kita temukan dalam surat An-Nisa, ada kalimat nisa itu bukan cuma istri. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisaan. Nisa di sini sama sekali tidak dapat diartikan istri, tapi itu perempuan-perempuan dari kalangan anak-anakmu. Allah mewasiatkan kepada kamu bahwa bagi laki-laki 2 kali perempuan. Bila anaknya perempuan semuanya, maka 2/3 bagi mereka. Nisa di dalam surat An-Nisa ayat 11 tidak ada kaitan dengan istri, tapi itu anak semuanya. Nah, sekarang kita temukan di sini ya nisa'an nabi. Artinya yang lebih dekat maknanya bukan wahai istri-istri Nabi, tapi wahai wanita-wanita Nabi. Berarti istri dan putrinya. Wanita-wanita yang ada di sekitar Nabi. Ya, yang paling dekat istri semua istri beliau dan juga putri-putrinya. Ada Fatimah, ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulthum. Nah, lanjutannya ya nisa'an nabi man ya'ti minkun nabi fahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Wahai wanita-wanita di sekitar Nabi, wahai wanita-wanita yang senantiasa berhubungan dengan Nabi sebagai istri atau sebagai putri, apabila kamu berbuat dosa fahisyah, jelas dosanya, maka siksanya adalah 2 kali lipat daripada yang ditimpakan kepada wanita biasa. Kenapa? Karena sebagai teladan. Di dalam hadis kita temukan Rasulullah SAW berwasiat kepada kita semuanya agar senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran, sunnah Rasul. Dalam riwayat yang lain wa'itrati, keluargaku. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abada. Aku tinggalkan buat kamu semuanya warisan yang mesti kamu jadikan pegangan. Ini jelas sekali. Inni taraktu fikum al-khalifataini kamilatain, kitab Allah wa itrati, wa innahuma lan yatafarraqa hatta yarida alayya al-haud. Rasul bersabda, ini kalau ini hadis marfu ya, kita lihat hadis yang lebih langsung lagi. Ini qala Rasulullah,
Inni qad taraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu ba'di ats-tsaqalain wahidun minhuma akbar minal akhar kitaballah hablun mamdudun minas sama ila ard wa itrati ahli baiti ala wa innahuma lan yatafarraqu hatta yurida alayya al-haud. Rasul bersabda, aku tinggalkan buat kamu untuk dijadikan pegangan dalam mengisi kehidupanmu. Apabila kamu berpegang teguh dengan yang aku tinggalkan ini, kamu tidak akan tersesat. Satu di antara kedua itu lebih besar daripada yang lainnya. Apa itu yang lebih besar? Tentu kitabullah. Di sini jelas sekali kitabullah adalah merupakan tali yang panjang yang menghubungkan langit dan bumi. Artinya dengan bimbingan Al-Quran kita dapat membaca langit dan bumi yang menghubungkan kita kepada zat yang menciptakannya. Kita tidak hanya tunduk kepada aturan yang ada di bumi, tapi kita juga harus memperhatikan aturan yang turun dari langit, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan wa itrati ahla baiti, dan keluargaku, yaitu ahli rumahku. Hadis ini tidak bisa kita tolak. Siapa yang dimaksud dengan keluarga Rasulullah? Itu yang patut kita pelajari saat ini. Siapa yang dimaksud dengan ahlul bait? Yang sekarang sudah ada organisasi menamakan ini sebagai Ikatan Ahlul Bait. Ada lagi Ikatan Keluarga Ahlul Bait, kan gitu ya. Ada Abi, ada Ijabi ya. Kalau Abi singkatan apa tuh? Ya? Ahlul Bait Indonesia. Ya. Ahlul Bait Indonesia. Kira-kira ada ya? Enggak ya di Indonesia ya Ahlul Bait ya. Nah, yang kita pelajari apa adanya ini. Apa kata Al-Quran? Kenapa Rasulullah SAW berwasiat untuk berpegang dengan Al-Quran dan juga berpegang dengan keluarga Rasul? Karena keluarga Rasul adalah merupakan teladan yang dibina oleh Rasul untuk membangun masyarakat yang Islami. Ada pemimpin dan ada yang dipimpin. Kalau secara pribadi cukup kita melihat akhlak Rasul. Tapi bagaimana secara kekeluargaan, secara kehidupan bermasyarakat, kita sangat perlu bagaimana melihat keteladanan keluarga Rasul. Makanya ditegaskan dalam hadis, penting kita untuk mengikuti jejak langkah keluarga Rasul. Bagaimana Rasulullah bergaul dengan semua istrinya, itu ada ahlul bait Rasul. Bagaimana keluarga Rasul dari istri-istri beliau menggauli putra-putri Rasul, bukan anak kandung, yang bahasa kita anak tiri, yang sering memunculkan masalah negatif. Dikatakan anak tiri selalu kan, ibu tiri, anak tiri, suka ada kesan-kesan negatif itu. Bagaimana melihat akhlak Rasul? Jangankan ada kaitan di samping keimanan juga kekeluargaan. Tidak ada kaitan kekeluargaan, semua mukmin kan bersaudara ya. Tapi kenapa di kita kalau sudah muncul istilah ibu tiri, anak tiri, suka muncul pemandangan yang negatif. Oh, pantas anak tirinya, oh pantas ibu tirinya. Padahal dengan tetangga yang tidak ada kaitan dengan perkawinan baik-baik saja. Kok kenapa dengan yang satu rumah, kaitan iman, kaitan kekeluargaan, suka muncul pandangan-pandangan yang negatif? Itu terjadi karena tidak melihat itratul Rasul, tidak melihat keluarga Rasul. Memang seperti apa keluarga Rasulullah? Bagaimana Aisyah radhiyallahu anha, istri